Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas kemarin yang sempat viral lah ya. Jadi kali ini kita kita kali ini nggak review makanan dulu. Kita mau nge-reaction video tentang daerah itu sendiri sih. Iya. Dan ini kita gimana kehidupan di sana gitu. Ini yang kita tonton sih video dari Trans7 ya. Intinya dari Trans7 tuh mereka datang langsung ke sana. Wawancara. Kita tonton ya. Iya. Ini kasusnya udah dari 2012 ya. Kami juga berpesan dengan Presiden terpilih Bapak Jokowi agar bukan cuma dengar, tetapi beliau. Dan ini videonya dia tahun lalu. Dari Pak Effendi ya? Tahun lalu iya. Oh dari dulu. Kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa dan memiliki banyak uang tak membuat perjuangan warga Kinipan surut. Mereka terus saja berjuang menuntut haknya. Sejak 4 tahun lalu, warga Kinipan memilih mekanisme adat untuk menjaga hutan adat mereka. Bukti-bukti wilayah adat milik warga dikumpulkan. Batas-batas tanah diperjelas agar tak ada lagi kasus penyerobotan lahan. Oh ya nih, Trans7-nya langsung terjun ke Kinipan langsung. Ini 2016, warga Kinipan merilis pemetaan wilayah adat Laman Kinipan dan ini kan diakui bukan baru-baru Badan juga ini. Registrasi Wilayah Adat di tahun 2017 lalu. 2007. Sebagai bukti kami desa bahwa itu sudah kita petakan, dan peta ini bisa saya tunjukkan mungkin ya. Peta ini dibuat oleh desa dan ini yang kita akui wilayah desa Kinipan dengan ini ada keterangannya semua. Ini wilayah adat kita, hutan yang sekarang digarap. Nah ini permukiman, ini hutan adat timur. Nah, jadi ini bukti kita. Walaupun warga Kinipan sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah, perusahaan sawit tetap melanjutkan usahanya. Sebenarnya, desa Kinipan tak anti dengan investor ataupun sawit. Hanya saja, cara-cara yang dilakukan perusahaan sawit tidak jelas faedahnya bagi masyarakat. Justru merusak hutan yang menjadi sumber kehidupan warga Kinipan. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Kinipan untuk melindungi kawasan hutan adat dari pengerusakan. Mulai dari menyurati pihak perusahaan, menggelar demo, bahkan sampai dengan membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, tim percepatan penanggulangan konflik agraria dari kantor staf Presiden sudah menindaklanjuti laporan Desa Kinipan. Di bulan Januari 2019, tim dari kantor staf Presiden turun langsung ke Kinipan untuk melihat keadaan di lapangan. Namun, hingga kini belum ada kelanjutannya. Ya kita langkah yang seperti yang dulu tetap kita perbaharui, dan juga kita harapan kita agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat buka mata hatinya dengan peristiwa ataupun perampasan hal ini tanah adat masyarakat Laman Kinipan ini. Jadi kami tetap melakukan langkah-langkah dengan cara elegan. Iya, ditanamin lagi sama mereka yang udah ditebang. Kami juga berpesan dengan Presiden terpilih Bapak Jokowi agar bukan cuma mendengar, tetapi beliau memperhatikan kasus ini, karena kasus ini sudah cukup lama, sudah hampir berjalan 2 tahun, hutan semakin menipis, tetapi tidak ada solusi satupun. Sebagai bentuk rasa terima kasih warga adat Desa Kinipan terhadap peliputan yang dilakukan tim Indonesiaku, digelar upacara penghormatan adat khas Dayak Tomun, yaitu adat Ikat Tongang. Ikat Tongan adalah ritual sederhana bagi tamu yang datang ke Desa Kinipan sebagai wujud penghormatan dan cinta kasih setinggi-tingginya. Saya merasa beruntung berkesempatan mengenal mereka, para penjaga hutan yang terus bertahan menjaga alam tempat hidupnya dari kerusakan. Selamatkan hutan Kinipan.
Entah kapan konflik antara warga dengan perusahaan sawit ini bisa terselesaikan. Yang jelas, hektar demi hektar lahan hutan adat berubah menjadi kebun sawit tanpa adanya kesepakatan. Penduduk asli desa Kinipan adalah suku Dayak Tomun. Dayak Tomun mendiami wilayah di sepanjang Sungai Lamandau dan anak sungainya. Jumlah penduduk yang bermukim di desa Kinipan tak banyak, hanya sekitar 700 jiwa saja. Bersama kaum ibu dari suku Dayak Tomun, saya akan ikut mencari ikan. Tentunya dengan cara tradisional untuk menjaga kearifan lokal setempat. Jadi kayak makan sehari-hari gitu mereka nggak beli, tapi nyari sendiri. Ibu-ibu desa Kinipan dengan cekatan mengayuh dayung perahu di atas aliran anak Sungai Lamandau yang cukup deras tanpa kehilangan keseimbangan. Lumayan sih, aliran airnya. Terus lanjut tuh. Perahu terus melaju menuju lokasi yang airnya masih jernih, tempat yang menjadi sarang ikan. Inilah keseharian dari warga desa Kinipan. Ibu-ibunya saat ini sedang mencari ikan dengan cara menanguk. Nah, inilah yang disebut alatnya tanguk ini nih. Jadi kita menanguk. Menanguk dilakukan di bagian pinggir sungai. Ikan digiring dengan tangan, diarahkan menuju tanguk, alat penangkap ikan yang terbuat dari rotan. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Dasar sungai yang berlumpur mudah menjadi keruh. Sulit rasanya melihat keberadaan ikan. Makin dalam. Tak memakan waktu lama, Ibu Hian sudah mendapat seekor ikan baung yang cukup besar. Dapat jam. Nah, ini juga ikan sungai asli ini. Aku dapatnya. Nah, Namanya Bu? ikan parau. Parau. Ya, ini parau ikan sungai. Nah, ini. Nah, ini ibu-ibu sambil menanguk, mereka bernyanyi-nyanyi atau di sini sebenarnya berpantun untuk melepaskan rasa lelah saat melakukan Kalau tanguk di SMA kan bersama. kita ada tesnya kan, kayak patung soka gitu. Iya, berlombaan ya. Durian gugur dengan bunganya. Kalimantan durian gugur dengan bunganya. Tangkapan hari ini cukup banyak, bisa untuk lauk makan sehari-hari. Ya, sungai yang bersih ekosistem di dalamnya tentu terjaga, menjadi tempat ikan dan udang bertelur. Warga tak harus membeli lauk makan. Sungai menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kalau dulu kan sungai ini tuh airnya jernih, bisa diminum, bisa dimakan. Tapi sekarang tidak lagi. Ini lagi Bu ya. Soalnya kan sudah dimasuki perusahaan, perkebunan. Nah, sehingganya kan keruh. Tapi memang Soalnya Sungai Nuha ini satu-satunya sumber air untuk Ya, sumber desa air. Kinipan ya. Itu banyak sekali orang berladang di situ. Jadi semuanya orang berladang di situ kan semuanya minum air sungai. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Kami pun nggak berani. Jadi petani-petani itu juga dulunya minumnya ya ke sungai sini. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali menuju desa. Kali ini kami harus ekstra waspada karena melaju melawan arus sungai. Pulangnya yang lawan deras. arus cuy. Jika tidak seimbang, perahu bisa saja terbalik. Berbahaya. Bahaya sih. Termasuk bahaya loh cuy. Iya. Lawan arus. Gak ada mesinnya loh. Terus mereka tuh mau nyebrang, lawan Iya, arus iya. mau nyebrang. Gak ada apa. Mesinnya juga. Gitu. Emang bujur-bujur tenaga. Nah.
Cuman kayaknya emang namanya biasa lah ya. Udah biasa sih. Untuk mendapatkan ikan. Tak seberapa lama, kami pun tiba di desa. Saya Seru ikut lah kayaknya dengan lah. Purnama karena berjanji mencari rotan dengan suaminya, Pak Suhardi. Setahun sekali kan kita kayak ngelakuin hal kayak gini kayaknya seru tuh lah. Tangkap ikan langsung di sana. Mencari lokasi rotan ternyata Oh, ini tidak nyari terlalu rotan. jauh dari rumah. Warga memang sengaja menanam rotan di sekitaran rumahnya agar tak kehabisan bahan baku. Warga biasanya bisa menjual rotan sampai 50 kg. Sayang, harganya sedang turun. Per kilo rotan hanya laku dijual Rp1.200. Dengan adanya perusahaan sawit ini ada imbasnya nggak Pak kalau untuk rotan ini? Ada. Ada Pak? Makanya kami sangat sayangnya rotan ini. Kenapa Pak? Makanya kami kan menolak sawit. Kalau kami menerima sawit, rotan kami sudah habis. Jadi kearifan lokal kami tidak ada lagi. Hanya melihat pohon sawit, tanah. Tapi kalau seperti ini, Tapi bener sih, emang rata-rata di jalan. Bahkan di pinggir jalan tuh kita cuma melihat pemandangan sawit. enak mencarinya. Kebanyakan. Kalau sawit, Iya. mana ada. Kalau di Kalimantan Tidak ada kayu tumbuhan di sawit, di tanah. sudah banyak Ya banget. pohon lain. Tapi kalau seperti ini, pohon Jadi lain itu bisa kalau- tumbuh bersama-sama. Dibuat sawit itu udah ada tumbuhan lain. Tumbuhan lain nggak bisa tumbuh ya. Bagi masyarakat Dayak, hutan dan manusia erat hubungannya. Hutan adalah sumber nafas kehidupan mereka yang dijaga secara turun-temurun. Merusak hutan sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri. Ya, saling membutuhkan sih ya manusia dan hutan. Jadi Tak timbal hanya balik rotan, hutan juga menjadi sumber pangan warga Kinipan. Warga dengan mudah mendapatkan sejenis rebung bambu, Sedangkan kalau kebun sayur, sawit, kalau menurutku hubungan timbal baliknya sama yang bekerja di perusahaan itu juga. Timbal baliknya nggak ada ke warga yang asli di sana gitu. Kecuali warga asli di sana yang Ibu punya Purnama kebun sawit itu. segera membersihkan rebung yang kami bawa. Bersama ikan hasil menanguk, rebung lalu dimasak bersamaan dengan bumbu-bumbu Dalam sederhana. semua aja. Seru Aromanya kayaknya. membuat Sekali-sekali perut terasa kayak gini. semakin lapar. Nikmatnya. Tuh ikan tadi ya. Tanpa ada lahan sawit, kehidupan warga desa Kinipan sudah berkecukupan. Bahkan dengan hanya menjaga kelestarian hutan mereka, ikan asin hasil kecil alam kayak gini. bisa untuk menyekolahkan anak-anak Kinipan sampai bangku kuliah. Saya tidak pernah beli sayur, tidak pernah beli ikan. Saya cari sendiri. Nah, itu. Nah, tapi kalau nanti dibuka, loh, matilah saya. Nggak bisa kerja apa-apa. Sama. Jadi kalau misalkan nanti sawit dibuka sampai dibuka di sini nggak ada semua makanan istilahnya nggak ada yang bisa ambil Pak ya? Nggak ada bisa ambil. Nggak bisa lagi seperti ini. apa aja yang di belakang rumah. Di sawit itu biasanya ada kolbet-kolbet yang sifatnya kayak kolam itu nah. Nah itu biasanya dapat ikan. Tapi ditulis mereka tidak bisa menangkap ikan di sini karena itu milik mereka ada. Padahal tanah ini tanah orang Kinipan, milik nenek moyang orang Kinipan. Selain memanen rotan, warga Kinipan juga menanam kopi untuk tambahan penghasilan. Jenis kopi yang kami panen hari ini adalah kopi Arabica. Meski hasil panennya tak sebanyak kopi jenis Robusta, Arabica dikenal memiliki aroma yang lebih wangi. Rasanya pun lebih penuh dan halus. Tak heran jika harganya jauh lebih mahal dibanding kopi Robusta. Harga 1 kg kopi Arabica dari Kinipan sekitar Rp20.000 saja. Kaum ibu termasuk yang paling khawatir dengan masifnya program sawitisasi di desa mereka. Tak sedikit pun mereka rela jika hutan tempat hidupnya dirusak demi sawit. Harapan kami agar pemerintah bisa memperhatikan kami
masyarakat pelosok pendalaman pegunungan. Kami Pak memang orang susah. Sumber daya manusia kami terbatas. Kami orang yang tidak berpendidikan. Berarti ini udah lama. Tapi pemerintah kami kayak lanjut. Tapi yang menjaga nggak ada anak saksinya. kami ke depannya. Takutnya kalau ada sawit. Sampai sekarang kan masih kami kasus tandus. ini sampai 2020. Sedangkan ini dari 2012. Barusan rame lah ya. Dan kemarin kebetulan rame lagi rame lagi. Sesampainya di rumah, Ibu Ledia langsung menumbuk biji kopi yang sudah dikeringkan. Saya mencoba membantu. Usai biji kopi ditumbuk menjadi halus, Ibu Ledia membuatkan saya segelas kopi ala Kinipan. Enak. Kopi jahe namanya. Beberapa orang warga yang sedang membuat kerajinan kulit kayu kapua dan bambu menarik minat saya. Ternyata, dengan kreativitas berbagai hasil alam bisa diolah menjadi barang-barang bernilai guna. Bagi warga Dayak, menganyam rotan atau bambu memang lazim dilakukan oleh para kaum perempuan. Keahlian ini dilakukan secara turun-temurun sejak masa nenek moyang mereka. Dahulu, untuk mengambil bahan baku kulit kayu kapua, warga desa Kinipan tak perlu pergi terlalu jauh, masih di sekitaran hutan di dekat desa. Kini, seiring bertambahnya lahan sawit di wilayah hutan adat, warga harus masuk ke dalam hutan untuk mencari bahannya. Oke Bu. Ya. Boleh. Ini Mas terbuat dari kulit kayu. Dari kulit kayu Bu ya. Dibikin seperti ini namanya rompi. Rompi. Ya. Bahasa sini tadi? Belum siap. Iya, masih buat. Cara kita makan Ini juga Bu. Ini juga. Ini namanya Pak. Itu laung. Laung. Ya. Ini. Kami desa. Nah ini adalah salah satu hasil kreativitas dari desa Kinipan. Ada rompi yang terbuat dari kulit kayu kapu ya, kapua namanya. Nah ini juga dari bambu. Dan ini khas dari Kalimantan Tengah ya. Desa Kinipan ini khas bajunya. Kecamatan Batangkawa. Kecamatan Batangkawa. Nah ini semuanya. Dan semua ini alami langsung dari hutan ya? Iya. Langsung dari hutan. Jadi nggak ada bahan-bahan yang lain ya selain ini ya. Ya udah sih teman-teman, mungkin segitu aja video kita. Kita cuma memperkenalkan aja lah ya. Iya. Desa Kinipan itu sendiri kayak gimana? Gimana sih keadaan secara langsungnya di sana? Komentar warga-warga di sana. Kalau kita pribadi sih juga belum pernah ke Desa Kinipan itu sendiri. Iya, belum pernah. Cuma ini kan deket sama kota kita tuh lah. Iya. Kabupaten sebelah. Berapa jam? 3 jam, 4 jam? Mungkin 4 jam kalau Kinipan. Oh, 3 jam ke Mandonya 4 jam. Cuman kalau ke kabupatennya 2 jam. Kabupatennya 2 jam. Ke kotanya itu. Itu sih. Jadi kita sharing aja di video kali ini. Kita bisa lihat sendiri lah tadi keadaannya di sana secara langsung. Memprihatinkan banget sih. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen juga. Share ke teman-teman kalian. Subscribe dan nyalain loncengnya. See you the next video. Bye. Bye.